Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoki Nurul Hidayah, mahasiswi TPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Matematika Universitas Syah Kuala. Baru saja saya melakukan PPL untuk aksi kedua dengan dosen pembimbing Ibu Tuti dan guru pamong Ibu Yulidar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay guys, how are you today? Good. Baiknya sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Siapa yang masuk hari ini? Rafa masih liburan? Hah? Liburan kemana Rafa? Iya, kota apa? Jadi cuma Rafa ya yang nggak masuk ya. Oke, semoga yang masuk hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Barusan jemputan Salman terkendala, ada sedikit kendala apa? Kemacetan. Mogok di tengah jalan mobilnya. Kenapa? Oh, jadi menghalangi kelancaran si Elep masuk. Menghalangi jalan ya jelas. Oke, yang mau buka jaketnya, mau buka sweaternya silahkan dibuka dulu. Yuk, kalau yang masih ngerasa kedinginan nggak apa-apa ya, sampai jam berapa? Yang mau dibuka buka dulu aja. Oke, sudah siap belajar semuanya? Labib siap, Bib? Siap? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang relasi. Sebelumnya silahkan kalian duduk bergabung bersama kelompoknya. Yuk, handphone semua sudah dikumpulkan? Oke, thank you. Silakan duduk bersama grupnya. Today we are going to learn about fungsi ya di kelas 8 term ketiga ini. Sebelum belajar tentang fungsi, ini ada kaitannya dengan relasi. Masih ingat relasi itu apa? Hubungan. Apa hubungan antara apa dan apa? Apa yang berhubungan itu apa? Himpunan A dan B. Himpunan itu apa? Himpunan itu apa? Susunan, kumpulan. Apakah semua kumpulan itu himpunan? Bukan. Kalau himpunan itu kumpulan yang seperti apa? Dre, yang spesifik. Apanya yang spesifik? Anggota himpunannya spesifik. Apalagi? Jumlahnya, batasannya mungkin ya, yang bisa disepakati oleh semua pihak gitu ya, semua orang. Jadi tidak semua kumpulan itu merupakan himpunan ya. Nah, jadi yang relasi itu, yang berhubungan itu antara satu himpunan dengan himpunan yang lain ya. Apa hubungannya seperti apa? Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ada beberapa cara untuk menyatakan sebuah hubungan, untuk menyatakan relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Masih ingat ya? Seperti ini namanya diagram panah. Ya, misalkan ada berapa himpunan berarti di sini? Himpunan apa dan apa? A dan B. Ya, A dan B. Himpunan apa misalkan? Yang A ini apa? Anak. Nama anak, kemudian Warna. warna. Ada dua kumpulan, ada kumpulan atau himpunan nama anak sama himpunan warna. Relasinya apa? Yang menghubungkannya itu apa? Kata menyukai. Berarti di sini kalau kita baca, oh Mahira menyukainya warna hitam, Bianca dia menyukai merah dan ungu dan seterusnya. Ya, Bib? Biasanya yang di sebelah kiri itu dia daerah asal, ya daerah asal itu yang X-nya gitu ya, daerah asal itu yang X-nya. Kemudian yang kanan itu kawan, daerah kawan ya, psikodomainnya. Nah, pertama menyatakan relasi dengan diagram panah, mati. Yang kedua itu dengan himpunan pasangan berurutan. Cara penulisan himpunan pasangan berurutan memakai tanda kurung, koma gitu ya. Cara bacanya sama. Salma berarti dia suka warna merah. Tapi Salma ada dua di sini. Salma suka merah dan suka hijau. Berarti ditulis aja 2 kali. Ya, dan seterusnya. Yang ketiga, cara menyatakan relasi itu dengan diagram Kartesius. Diagram Kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Yang horizontal itu sumbu apa? Apa? Horizontal itu atas bawah kiri kanan. Hah? Kiri kanan apa atas bawah horizontal? Kiri kanan. Atas bawah itu vertikal. Ya, yang vertikal itu yang Y, ya.
yang horizontal ini yang X-nya. Nah, ini 3 cara menyatakan relasi dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Ini tentang relasi, tentang hubungan. Belum ada ngitung-ngitung nih, ya masih pemanasan nih pemahaman kalian. Ya ini hubungannya sama pelajaran bahasa Indonesia juga ya. Jadi matematika tuh tidak semuanya, tidak selamanya menghitung, tapi kalian harus paham dengan kalimat, dengan kata-kata, ya seperti itu. Nah, hari ini kita mulai ke materi selanjutnya yaitu fungsi atau pemetaan. Ini apa ini? Diagram apa tadi namanya? Diagram panah, ya. Di sini ada 2 himpunan. Coba perhatikan. Ada himpunan nama anak dan himpunan apa? Bulan. Himpunan nama bulan dalam 1 tahun. Di sini kan terlihat ya dihubungkannya dengan lahir di bulan. Berarti Jaka lahir di bulan Februari. Bener Jak? Kak? Izan Juli gitu ya. Dan seterusnya. Ini diagram panah. Nah, ada pertanyaan. Coba kalian amati, apakah setiap himpunan A, katakanlah yang di kiri ini himpunan A, ya coba kalian amati, apakah setiap anggota himpunan A punya pasangan di B? Lihat, nama anak semuanya berpasangan? Jaka, Labi, Pria, Izan, Andrean, semuanya ada pasangannya? Oke, nah sekarang pertanyaan kedua, kalau di B, apakah semua anggota B dia punya pasangan di A? Gitu ya. Jadi yang punya pasangan itu yang kiri. Ya, yang semuanya berpasangan itu yang kiri. Nah, kita perhatikan. Nah, yang kiri ya, yang kiri semuanya punya pasangan. Kalau yang kanan ada yang nggak punya pasangan. Ada yang jomblo nih, yang di kanan ya September dia nggak ada pasangan. Yang ketawa gimana? Jomblo juga apa gimana? Nah, ini tuh relasi, ya kan? Ini relasi hubungan. Nah, relasi yang seperti ini dinamakannya fungsi atau pemetaan. Jadi, suatu relasi dikatakan fungsi itu kalau si himpunan yang di kiri semuanya punya pasangan. Ya, semua himpunan yang di kiri itu dia punya pasangan. Kalau yang di kanan mau dia jomblo nggak apa-apa, dia nggak punya pasangan nggak apa-apa. Mau dia punya pasangan lebih dari 1 yang di kanan nggak apa-apa. Ya, kayak gitu. Yang penting yang di kiri itu semuanya punya pasangan. Kan coba diskusi kelompok. Bu Yoki akan kasih worksheetnya. Kalian coba kerjakan per kelompok sekitar 15 sampai 20 menit kali ya, cukup? Coba ya, silakan diskusi. Kalau misalkan dengan bahasa istilah seperti itu kalian bisa lebih paham, ya nggak masalah juga, asal cukup tahu aja, cukup paham. Tapi ditempatkannya dalam situasi dan kondisi yang sesuai, oke? Nah, ada istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, si himpunan yang di kiri atau daerah asal ini disebut dengan
domain. Ya, istilahnya. Jadi semua anggota himpunan yang di kiri itu namanya domain. Nah, yang di kanan ini namanya daerah kawan, ya, namanya kodomain. Oke. Kemudian ada lagi istilahnya range. Range itu adalah kodomain yang punya pasangan. Berarti kalau di sini si kodomain atau daerah kawan itu Februari, April, Mei, Juli, Agustus, September itu kodomain. Tapi range itu adalah kodomain yang ada pasangan. Berarti range-nya itu Februari, April, Mei, Juli, dan Agustus. Ada satu pertanyaan lagi yang harus kalian jawab. Kalian jawab di lembaran, aduh sobek. Di lembaran paling belakang. Kosong kan? Kerjakan soal nomor 1. Silakan, ini tugas individu. Setelah tadi diskusi kelompok dibahas, silakan kerjakan satu soal. Ini soal nomor 1. Bu Yoki dengan matematika, Bu Fepi dengan IPS, Pak Bayu dengan PJOK. Nah, Pak Rido dengan Bahasa Indonesia dan PPKN. Pak Rido mengajar 2 subjek, artinya apa? Ada anggota domain yang bercabang. Ya, berarti fungsi bukan? Bukan fungsi, oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tuh kita belajar apa aja? Apa? Menentukan, mengetahui, dan menentukan suatu fungsi, menentukan domain dan range dari suatu fungsi, menentukan nilai fungsi dan membuat fungsi. Oke, kalian sudah tahu relasi itu apa? Hubungan. Apakah setiap relasi itu fungsi? Tidak. Tapi setiap fungsi itu ya pasti relasi. Ya, karena setiap fungsi itu ya hubungannya ini, tapi setiap relasi belum tentu fungsi. Karena yang tadi Pak Rido mengajar Bahasa Indonesia, mengajar PKN itu relasi, tapi dia bukan fungsi. Ya kan? Bagaimana pembelajaran hari ini? Dapat dipahami nggak? Ada yang masih kebingungan nggak belajar hari ini? Hah? Dikitnya yang mana, Kin? Bisa? Lumayan bisa. Yang masih kebingungan belajar hari ini? Azra, bingungnya di mana, Azra? Oh, menentukan nilai fungsi dan menggambar. Oke, nanti kita berlatih lagi. Nah, ini ada quote untuk menutup pembelajaran hari ini. Math is a journey, not a destination. Maksudnya apa sih? Ada yang bisa menjelaskan arti dari, bukan arti ya, maksud dari kata-kata tersebut? Oke, listen. Math is a journey, not a destination. Maksudnya, kenapa Bu Yoki pilih ini? Karena apa? Yang pertama, kalian dari tadi kan memahami ini. Jadi matematika itu it's not about berapa hasil akhirnya, enggak. Bukan X adalah 3. Dapat 3 dari mana? Enggak tahu. Berarti kalau itu mah hanya tujuannya aja kan untuk kayak find the value of X. Bukan, matematika itu bukan hanya sekedar menemukan berapa hasil akhirnya, tapi di sini is a journey, perjalanan, tapi prosesnya bagaimana kalian menentukan hasil akhirnya gitu. Jadi bukan bagaimana kalian menemukan, tapi bagaimana kalian berpikir untuk menentukan itu. Ya, insya Allah kita ketemu lagi dalam 3 bulan ke depan ya. Semoga kalian makin hebat matematikanya, makin keren, makin ngerti. Oke? Thank you ya. Thank you grade A. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.